biasa. Ini memang bagi. Kenapa ini? Kok ada recording progress itu? Kalau record Ustaz. Oh, ada apa ya? Ya Mas, bagus, nggak apa-apa. Bagus. Saya dulu juga begitu. Kuliah di saat durung enek Zoom enek ngene-ngene iki ngono. Aku kuliah iku HP-ne bodo kayak ngarepku. Ya kuliah seluruh iku. Ya aku ki ngomong sembarangan direkam cacah iku HP-ne kayak ngarepku ngono. Kayak wawancara ya. Ya opi, kuliah model opo kayak aku ngono. Tapi nggak apa-apa, itu kan semangatnya teman-teman. Ya. Oke, itulah taaruf dari saya mungkin. Sekarang saya tinggalnya di Malang, di Mertojoyo Blok M nomor 4. Ya. Kalau di sekolahnya dulu saya sekolahnya kalau di SD, di SMP saya di madrasah kalau di informalnya. Di madrasah apa itu Bahrul Ulum di dekat desa saya sana. Kalau saya di SMA itu di Pondok Pesantren Mojosari, Raudhatul Thalibin. Lalu saya di S1 itu di Gading Pesantren, lalu saya S2 itu di Al Hijrah, miliknya Prof. Imam Prayogo dulu. Ya, lalu di S3 saya di pondok rumah saya sendiri. Soalnya sendiri bojo, sendiri anak. Dan yang pondok itu bahaya itu. Pondok yang mah dewe. Oke, itu taaruf dari saya. Mungkin dari taaruf itu ada sesuatu yang perlu dibicarakan, dibahas, atau sesuatu yang perlu ditanyakan. Saya kira cukup ya taaruf dari saya ya. 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 Selanjutnya nanti taaruf dengan jenengan ya satu-satu. Tapi sebelum itu kita ulas dulu ya berkaitan dengan apa itu seminar proposal. Itu saya tuliskan di dalam deskripsi mata kuliah. Dilihat itu, deskripsi mata kuliah. Sebelumnya ini dulu ya, makalah dulu itu, makalah dulu. Ini memang saya mengharapkan begitu ya. Jadi memang kita itu harus komitmen membangun pendidikan. Apalagi jurusan manajemen. Sekarang jurusan manajemen mau nggak mau itu menjadi jurusan yang luar biasa. Banyak diminati peminat. Bahkan sekarang di Fakultas Tarbiyah itu adalah peminatnya yang nomor 2. Bahkan prestasinya juga luar biasa. Kemarin itu MPI S1 kan juga luar biasa. Menggeser itu yang jurusan-jurusan lama. Jika ada yang hafal Quran itu banyak yang dari MPI, bahkan yang terbanyak itu. Yang terakhir kemarin itu sama antara MPI dengan PAI kalau nggak keliru. Padahal dulu-dulunya itu kan jurusan-jurusan yang lain yang banyak itu. Dan jurusan MPI jurusan yang tidak begitu lama. Nah, komitmen membangun pendidikan itu dari itu at-thariqah ahammu minal maddah wal mudarris ahammu minat thariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Jadi memang bagaimana aham itu kan af'alu tafdil dalamnya sehingga penting-penting. Tapi semuanya itu menjadi penting. Karena bagaimana orang punya strategi itu kalau nggak punya ilmunya gimana? Ya mau garap sawah itu tahu caranya ngelola tanah yang gini, tanah yang liat kayak gini, tanah merah kayak begini, tanah berpasir kayak begini. Tapi gak enak sawah kira-kira piye? Kan nggak bisa toh. Loh, harus punya sawah. Loh, bisa nyewa Pak. Loh, yang disewa nggak enak itu apa? Ya nggak bisa. Jadi gedung-gedung bertingkat. Makanya harus ada itu. Maka kita harus punya ilmunya. Maka kenapa sih kita itu harus banyak membaca? Rasulullah kan mengajarkan itu kan, diajarkan oleh Rasulullah Allah. Pertama kali kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah literasi, menjadi yang luar biasa. Maka menjadi literasi. Literasinya tapi jangan lupa ada bismi rabbik, ada transendensi. Tidak lupa dengan transendensi. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Robnya, dengan Tuhannya, dengan Teonya, itu ya. Maka di situ lalu ada juga tidak hanya itu, tidak hanya literasi membaca, tidak hanya dengan Tuhan, tetapi harus berkreasi, ada wujud nyatanya. Maka di situ ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada kholaknya. Maka jenengan nanti dibuktikan harus punya kreativitas. Kreasinya apa? Wujud nyatanya apa? Artefaknya apa? Sehingga begitu. Nanti harapan saya maka dengan seminar proposal ini nanti harapannya begitu, mewujudkan itu harus jadi proposal yang jadi. Oh, no. Tidak hanya judul tok, ya, tidak hanya judul tok, tapi jadi proposal yang jadi. Sehingga nanti memudahkan jenengan. Saya ingin nanti MPI Magister ini cepat lulus ya. Nah, itu harus beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya molor mungkin ada semester 4, ada semester 5, saya ingin nanti semester 3 ini sudah mulai jadi proposal, nanti semester 4 praktis langsung tesis, kalau bisa di tengah-tengah sebelumnya itu sudah selesai tesisnya, lalu diujikan. Jadi semester 4 praktis semuanya sudah lulus. Moga-moga begitu semua lulus cepat waktu. Amin. Amin.
yang terbaik semua, amin gitu ya, cum laude semua, amin gitu ya. Amin. Harus yakin dulu ya, harus yakin dan kerja keras ya, akhirnya nanti akan jadi itu ya. Oke, dan itu lalu ada ruhul mudaris dulu. Jadi pendidiknya itu lalu yang bagaimana membawakan. Tetapi yang terpenting adalah semangat jiwanya. Semangat jiwa itu menjadi penting. Karena semangat untuk maju, semangat untuk jadi orang besar, semangat untuk sukses, semangat untuk mengajak orang lain bahagia, itu penting. Ya, ngono. Jadi manajemen ini harus begitu. Ya, jadi manajemen harus begitu. Makanya manajemen ini nanti harapannya jadi pemimpin-pemimpin besar. Dengan semua itu harapannya kan jadi pemimpin-pemimpin besar. Ya, jadi tokoh-tokoh besar. Ya, jadi pemimpin besar, tokoh besar, ya, leader, manajer, semuanya besar gitu. Akhirnya jadi yang luar biasa. Tapi jangan lupa ikhlas. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa niatnya bukan lain, adalah komitmen membangun pendidikan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada deskripsi mata kuliah. Ya, itu kan deskripsi mata kuliahnya begitu ya. Jadi fokus mata kuliahnya itu adalah bagaimana seminar proposal magister manajemen ini khususnya MPI ini ditujukan untuk mewadahi aspirasi mahasiswa terhadap tema apa yang akan diwujudkan dalam bentuk karya tesis. Jadi harapannya nanti ada tema-tema yang jenengan mau ingin diangkat jadi tesis. Baik secara ilmiah maupun metodologi dalam rangka untuk upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam ke arah pendidikan yang lebih baik. Baik itu pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi, bahkan mungkin silahkan kalau mau meneliti yang pra atau yang post dan seterusnya, itu silahkan. Jadi harapannya begitu. Jadi kalau jenengan nanti punya tema-tema kita bahas di dalam seminar ini sehingga nanti betul-betul menjadi apa itu proposal yang jadi, proposal tesis yang jadi, sehingga pembimbing nanti enak. Sudah nggak usah membimbing banyak-banyak, sudah kita godok di seminar ini. Lalu tinggal sebentar konsultasi di ACC langsung ujian proposal. Harapanku, harapan kita itu begitu. Ya, oke. Yang selanjutnya, sehingga nanti tujuannya apa? Tujuannya yaitu diharapkan nanti mahasiswa mampu membuat proposal tesis dengan mengamati fenomena real di dunia pendidikan. Jadi nanti begitu. Jadi dalam menyusun proposal itu nanti harus ada latar belakangnya. Latar belakang itu harus berangkat dari fenomena real. Memang kalau saya bilang, kenapa kok fenomena real? Biasanya orang sering mengatakan kalau di dalam latar belakang itu, di dalam apa itu pendahuluan itu, biasanya orangnya cenderungnya adalah harus ada sesuatu yang menjadi masalah. Kalau saya tidak, proposal itu lalu tidak harus dilatar belakangi dengan masalah. Tapi harus dilatar belakangi dengan sesuatu yang terjadi real di masyarakat yang menjadikan tertarik untuk diteliti. Itu sehingga yang terjadi itu namanya adalah sense of crisis. Menjadikan penting untuk diteliti. Maka tema yang diangkat nanti, judul jenengan nanti itu bagaimana adalah suatu tema yang betul-betul menjadi sesuatu yang penting untuk diteliti. Entah penting karena adanya sesuatu problem, atau penting karena itu ada sesuatu keberhasilan, atau penting karena ada sesuatu yang menjadikan beda dari yang lain. Silahkan. Ya, nanti ada distingsi yang membedakan itu yang menjadi yang diangkat, tapi harus real. Jadi latar belakang itu harus tergambar real. Di dalam penelitian sebelum fokus itu harus ada real. Real apa yang betul-betul mau diteliti. Itu menjadi penting. Karena itu adalah intinya. Karena kalau itu nggak ada terus gimana mau meneliti apa Bang di situ yang mau diteliti itu. Kalau sudah di latar belakangi itu maka betul-betul layak untuk diteliti. Setelah itu nanti di situ lalu ada fokusnya ya. Ya lalu itu kan begitu kan, membuat proposal tesis dengan mengamati fenomena real di dunia pendidikan ya, khususnya terkait dengan pendidikan Islam ya, dan menemukan fokus atau rumusan masalahnya silakan, atau yang fokus ada mengatakan rumusan masalah dalam rangka untuk bagaimana agar kita lebih terfokus kepada apa yang kita kaji. Banyak tapi kita fokus itu. Lalu bagaimana kita analisis secara kritis dan metodologis, sehingga di situ nanti di dalam proposal itu begitu. Di dalam proposal itu lalu ada bab 2-nya. Bab 2-nya itu ada berkaitan dengan kajian teori. Literature review dalam bahasa yang lain itu begitu. Sehingga di situ harus menemukan sebuah grand teori. Maka jenengan harus menemukan teori nanti di bab 2.
Jadi bab 2 itu bukan sekedar hanya embel-embel, yang penting ada kajian pustaka, ya tidak hanya teori, tidak begitu, tapi harus menemukan grand teori yang jadi acuan yang mau jenengan teliti itu, yang mau dijadikan tesis itu. Maka harus menemukan, umpama kayak teorinya manajemen, teorinya Rita Dalla Monte, ada manajemen klasik, ada manajemen neoklasik, ada manajemen modern. Mungkin teorinya John Terry tentang POAK, tentang fungsi-fungsi manajemen, umpama begitu. Teorinya Sher Giovanni, umpama tentang total quality management. Ya, ada apa itu customer focus, ada total involvement, ada continuous improvement, umpama begitu. Ada teorinya mungkin teorinya Edward Deming dengan PDCA, plan do act dan seterusnya itu. Silakan. Teorinya apa itu? Rosalind Rosadi tentang manajemen humas gitu ya. Peter Beth-Eve ya tentang manajemen humas, silahkan aja. Itu adalah berkaitan dengan begitu, sehingga nanti di situ harus menemukan grand teorinya. Teorinya pesantren, manajemen pesantren, teorinya Zamakhshari Dovir, umpama begitu. Ya, teori modernisasi, teorinya Azumati Azra, itu adalah harus menemukan grand teorinya itu. Sehingga nanti di bab 2 itu harapannya begitu. Maka disitulah sebenarnya harus ada proses analisis. Maka bab 2 itu setelah jenengan menemukan inti-inti kajian pendukung teorinya, maka harus menemukan yang namanya kerangka berpikir. Nah, di bab 2 ini memang inilah sebenarnya kajian yang membedakan kuliah dengan yang tidak kuliah. Di situ lalu ada apa itu? Apa itu? Di situ ada kajian teori yang menemukan sekali lagi adalah grand teori yang menjadi bagian dari acuan kita nanti untuk meneliti selanjutnya. Apa begitu? Yang membedakan S1, S2, S3 itu di situ. Kalau S1 itu adalah collection of theory, mengoleksi teori. Kalau S2 itu adalah analysis of theory, menganalisis teori, maka jenengan harus ada proses analisis. Tidak hanya koleksi teori, tapi ada proses analisis. Makanya begitu. Lalu kalau S3 itu adalah discovery and invention. Jadi menemukan atau mungkin inovasi. Ya, apa gitu? Sehingga yang terjadi kayak begitu. Sehingga nanti bagaimana nanti ada inovasi kalau di S3. Tapi masih belum bisa mandiri, belum bisa beristihad, ya karena masih kuliah, masih di standar sekolah di strata 1, 2, 3. Boleh beristihad nanti, nah, itu kalau sudah profesor. Profesor itu mustahid. Jadi kalau belum itu ya taklid dulu, nggak apa-apa. Tapi harapannya juga mandiri, ada proses analisis. Maka tidak hanya taklid, tapi juga menjadi mandiri. Ya mandiri, ya menemukan belajar untuk menjadi mujtahid. Nanti kalau sudah jadi profesor, jadi mujtahid. Ya, makanya di situ harus ada. Maka di bab 2 yang menemukan itu, yang menemukan yang namanya kajian teori yang menjadi kerangka berpikir. Sebelumnya mumpung ingat, jadi di bab 1 itu ada ya, di dalam setelah pendahuluan, setelah fokus, tujuan dan manfaat dan seterusnya, itu harus ada yang namanya penelitian terdahulu. Itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya kita punya posisi peneliti di mana, positioning peneliti kita di antara peneliti-penelitian yang lain. Maka di situ biasanya disebut ada tabel tentang originalitas penelitian. Nah, dalam penelitian itu harus mencantumkan nanti pernah diteliti oleh siapa, apa yang diteliti, dan hasilnya apa. Kalau biasanya di dalam tabel yang ditampilkan itu adalah apa itu? Ada siapa yang teliti, apa yang diteliti, lalu persamaan apa, perbedaannya apa, ini jenisnya apa, penelitian ini tesis, skripsi atau apa. Ya, itu sehingga lalu ada originalitas penelitian. Originalitasnya apa? Originalitas ini bisa dua makna. Bisa saja orisinil setiap penelitian terdahulu atau originalitas yang mau kita buat menjadi originalitas dari penelitian kita. Maka di situ lalu harus ada hasil penelitiannya. Di hasil penelitian ini harus penelitian terdahulu harus nampak hasil penelitiannya. Kenapa? Karena tidak hanya cukup dengan judul. Karena memang dalam penelitian itu sah-sah saja. Tema yang kita angkat itu lalu dengan judulnya itu lalu tidak terbukti. Maka ini menjadi yang luar biasa. Nah, kebanyakan kita kan seakan-akan harus mesti terbukti. Tidak. Ya, oleh karena itu di situ lalu ada nilai luar biasa. Maka harus tahu hasil penelitiannya. Nah, di situ baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif juga sama. Sehingga kalau mau kuantitatif ya silahkan aja. Tapi jangan berhenti. Hanya berpikir kuantitasi dalam pembuktian saja. Ini namanya nggak ada bedanya, nggak ada analisis. Maka tidak boleh. Maka tidak hanya terbukti, tidak terbukti, meningkat, tidak meningkat, tidak hanya begitu. Tapi efek setelah itu apa?
Itu harus nanti ditemukan kalau tesis. Maka proses analisis itu menjadi begitu. Maka istilahnya itu dalam kajian kuantitatif itu ada istilahnya ada generalisasi. Bagaimana mengeneralisasi itu lalu bisa diterapkan di kasus-kasus yang lain. Jadi ada peningkatan. Setelah meningkat lalu ada kontribusinya apa begitu. Tapi kalau kualitatif jelas, kalau kualitatif itu adalah bagaimana itu adalah menemukan sesuatu. Maka di situ lalu ada konsep yang namanya transferabilitas, keteralihan. Dari meneliti kualitatif ini memang subjektif wajar, tapi bagaimana ini bisa ditransferabilitas untuk bagaimana kontribusinya kalau diterapkan di dunia yang lain. Maka di sini perlu penelitian hasil penelitian terdahulu. Jadi hasil penelitian terdahulu itu tidak hanya tema, tapi bagaimana ini apa, jurnal atau tesis atau skripsi atau disertasi atau apa, dan ini adalah bagaimana punya hasilnya apa. Nah, di situ lalu baru tahu posisi kita penelitiannya kayak apa. Biar nanti penelitian kita tidak seakan-akan baru, padahal sudah banyak diteliti oleh sebelum-sebelum kita. Maka biasanya setelah tabel itu nanti harus tergambar satu paragraf lagi yang namanya adalah positioning peneliti di antara peneliti-peneliti yang lain. Itu namanya adalah state of the art. State of the art penelitian itu adalah bagaimana beda penelitian kita, posisi penelitian kita di antara penelitian-penelitian yang lain yang terdahulu, yang setema dengan kita. Oke, nah, itu di bab 1. Setelah itu baru bab 2 tadi. Nah, di akhir bab 2 itu harus muncul nanti dalam proposal ini, saya ingin itu karena produknya harus jelas ya, kita harus punya target. Di situ lalu ada kerangka berpikir. Ya, di dalam kerangka berpikir itu harus tergambar. Itu adalah konsep mapping, peta konsep kerangka berpikir kita yang mau kita jalankan untuk menjadi penelitian kita menjadi sempurna. Di situ lalu ada sekali lagi ada tadi fenomena yang terjadi di dalam latar belakang tadi, ada fokus yang menjadi bagian kita, istilahnya sudah terdefinisi, posisi penelitian state of the art penelitian kita di mana, lalu di situ lalu ada metodologinya, ya metodologinya itu harus tergambar nanti ya. Jadi bukan metodologi penelitian, tetapi metode. Maka di situ harus tergambar metode penelitian. Kalau sudah metode penelitian, maka harus aplikatif. Pendekatannya apa, jenis penelitiannya apa, lalu bagaimana proses pengumpulan datanya pakai apa, gitu ya, komentasi atau observasi, lalu atau interview, harus jelas. Observasi, apa yang mau diobservasi, di mana. Kalau interview, apa yang diinterview, siapa yang diinterview, harus jelas. Lalu ada dokumentasi, mau dokumentasi apa yang menjadi daya dukung untuk penelitian-penelitian tesis yang mau kita buat itu. Nah, di situ lalu ada pengabsahan ada, entah pakai reduksi data dan seterusnya. Atau mungkin pakai yang lain, pakai triangulasi. Maka ini bukan hiasan, tapi ini adalah aplikatif. Jadi umpama kita memakai triangulasi sumber, ya kita harus tahu pelaku sumber di mana. Begitu ya. Oke. Nah, di dalam penelitian metode penelitian ini sekali lagi aplikatif dan harus jelas. Dan sekarang ini banyak ya. Biasanya kan ada perpaduan ya. Tidak hanya kuantitatif and safe, tidak hanya kualitatif and safe, tetapi ada yang mengatakan perpaduan. Istilahnya itu kalau John Creswell itu mengatakan mixed method. Ya, bagaimana memadukan antara yang kuantitatif dengan yang kualitatif. Di dalam bahasanya Prof. Junaidi itu kalau bisa kita kan adalah kuantilatif. Kuantilatif itu ya perpaduan antara kuantitatif dengan kualitatif. Itu menjadi bagian mixed method. Bisa silahkan saja. Itu adalah merupakan bagian. Sehingga nanti wujudnya apa? Ya seperti kasus, jenisnya, expose facto, begitu ya. Deskriptif, ya silahkan nanti ya. Fenomenologis. Bahkan mungkin ada apa itu? Sing dari grounded research, R&D, research and development dan seterusnya, silakan nanti wujudnya itu ya. Dalam proposal sampai di situ. Sehingga kerangka berpikir nanti juga begitu, kerangka berpikir itu tergambar sampai metodologi, setelah itu adalah hasil penelitian. Hasil penelitian nanti kita kaji, nanti itu kalau sudah menjadi tesis. Itu adalah sekilas tentang mata kuliah kita ya. Nah, lalu terus itu selanjutnya itu sistemnya begitu ya. Jadi kita lakukan dengan seminar dan atau online karena ini kan masih pandemik ya, daring ya. Lalu jika begitu, lalu serta wajib memberikan kontribusi pemikiran terhadap topik-topik atau materi seminar. Ya nanti kan jenengan kan punya tema sendiri-sendiri, silakan diangkat ya. Lalu hasil evaluasinya begitu, alah sudah nanti gampang lah masalah itu. Yang penting jenengan bagaimana mewujudkan dalam bentuk tesis proposal yang jadi. Oke, nanti itu. Harapan saya nanti di
pertemuan yang akan datang sudah muncul tesis, proposal tesisnya yang sudah siap. Silahkan. Nanti di apa itu? Dipresentasikan di depan teman-temannya, dikritisi. Nanti dengan saya juga kita bahas bersama di pertemuan yang akan datang. Ini ada berapa Mas Iwan nih? 18. 18. Ya wes nanti satu-satu dulu ya. Nanti kalau memang di akhir-akhir kemungkinan apa itu nggak cukup baru kita 2. Ya, gimana presentasinya? Gimana? Gitu ya. Siap tenanan, yang mantap, siap gitu. Bila senyum, harus senyum. Pendidikan itu harus menyenangkan, ya. Pendidikan itu harus menyenangkan dan harus membuat menjadi senang, begitu. Jangan seram, ya. Sudah santai saja, cersan, ya. Santai tapi serius. Itu taruh dari saya dan sekilas tentang kuliah kita nanti. Nanti silahkan dibentuk ya, siapa yang mau maju yang akan datang. Tolong nanti yang presentasi dibawakan nanti bentuk proposalnya ya. Kirim di grup. Bentuknya jangan PDF, bentuknya adalah Word. Nanti bisa saya beri note-note ya, catatan-catatan ya tentang apa yang kira-kira ada masukan-masukan ya, di samping masukan dari diskusi dengan teman-teman dan kita bersama. Ya. Sehingga nanti harapan saya jadi, saya ingin targetnya jadi. Saya tidak ingin hanya judul, saya tidak ingin hanya proposal ini proposal-proposalan, tapi proposal yang jadi. Ya, sehingga nanti jenengan memudahkan jenengan untuk nanti kalau dibimbing, ya langsung cepat nanti ACC dan ujian harapan saya begitu, biar cepat lulus. Ya. Halo. Ya, Ustaz, siap. Oke, Bapak. Iya, Pak. Siap, Ustaz. Ya. Oke. Untuk hari ini jangan lupa ya. Nanti di screenshot ya. Di screenshot ya, di screenshot yang masuk ini ya. Lalu nanti ada list absennya ya. List absennya nanti saya berikan itu. Oh iya, Ustaz, yang mengenai absen beberapa teman kami ini jaringannya nggak bisa join. Ya, nanti di screenshot, setelah itu nanti ada list ya. Nanti tak berikan listnya, nanti biar diisi ya. Siapa yang masuk ya. Karena ya memang tadi kan harusnya kan jam 17 memang. Juga nggak salah juga. Ya gitu ya. Yang akan datang gimana? Tetap jam yang kayak itu. Jam 17 itu. Dipindah. Dipindah apa tetap? Dipindah. Baiknya pripun, Bapak? Dipindah. Sampai kalau ingin agak lama ya harusnya agak jam sakmono. Jam sakmono ora lama yo. Mepet maghrib, Pak. Lah iya, iso gayeng bukan. Jenengan tuntas atau tidak. Wes sampean pertimbangkan sendiri. Ya kalau malam ada kegiatan katanya. Di 1:30 hari Rabu niku jenengan sakit napa, Pak? Aku ngulang sih, ngulang kelas itu. Yo magister foto. Makanya tak kira semari aku. Baik ternyata kuliah lagi. Saya diingatkan, kadang-kadang saya lali. Lupa aku. Silakan aja nanti didiskusikan ya, didiskusikan. Sementara kan tetap jam 17 ya. Nanti didiskusikan. Dan ya, nanti yang datang harus siap apa satu gitu ya. Nanti kelompok selanjutnya apa yang mau tampil selanjutnya terus gitu. Ya. Harus ada moderatornya biar nanti ada penengahnya teman-teman. Ya. Oke. Oke, Ustaz. Oke. Ya wes, ada yang dibahas perlu dibahas lagi. Bapak, permisi saya mau nanya. Apa? Siapa iki? Nur Hikmah, tapi maaf Pak, saya nggak buka kamera soalnya wifi-nya lagi nge-lag. Ya, apa Nur? Kak, itu kan disuruh bikin proposal. Pertama konsultasi apa judul yang kita pilih itu perlu dikonsultasikan terlebih dahulu apa tidak? Maksudnya Alah, ra usah. Kayak sampean mantep gampang kita bahas bersama. oh iya. Iya toh. Ya kita bahas curahan tempat untuk mencurahkan sesuatu, silahkan saja. Sudah terbuka. Kalau sudah proposal kita harus terbuka. Kita bahas sebenarnya terbuka. Sudah. Ya, kita dikritisi malah bagus. Kalau saya punya prinsip itu begitu. Saya dulu ujian proposal kalau diuji banyak saya malah karena dengan itu kita punya masukan lebih banyak. Ya.
harus begitu terbuka. Nanti enak. Nanti untuk membantu kita. Toh itu kan untuk kebaikan penulisan yang mau kita tulis, yang kita jadikan bagian daripada tesis kita. Kan ngono toh? Nggih, Bapak. Nah terbuka ngono, nek sampean tertutup malah gak dadi kok. Ya apa ora roh. Justru kelemahannya buka ae. Biar nanti kan ada solusi ya. Solusi dari teman, solusi dari saya, ya solusi dari hasil diskusi kita. Ngono, terbuka. Maka harapan saya nanti jadi ojo judul tok, nek judul tok ngono ya rasa seminar proposal. Jenenge seminar judul. Rasa judul-judulan jadi kok ngulang alih. Jadi ngono toh. Jadi proposalnya jadi targetnya itu begitu. Nanti pertemuan di awal mungkin jadi proposal dulu ya. Nanti kan dikritisi disempurnakan. Kalau sudah disempurnakan nanti di akhir kan dikumpulkan, nanti saya cek lagi kan. Kita cek lagi dan itu jaringan kan bisa lalu diajukan. Jadi nanti di tengah-tengah proposal ini kalau bisa nanti saya usahakan untuk mengajukan pembimbing. Jadi kalau bisa nanti di semester 3 itu sudah pembimbingnya sudah dapat. Ojo ngenteni akhir semester 3. Nah, aku tak antisipasi ngono, jadi nanti bisa lulusnya bisa cepat. Di situ S1 itu sama tanyakan teman-teman S1 itu kan saya begitu kan. Semester 7 itu sudah harus dapat pembimbing. Ya, sehingga nanti di awal sehingga nanti proses jadi gitu. Enggak usah nunggu entek semester itu kesuwen. Kapan rabi ini jasa sing rabi kuwi. Lah, ya kaya ngono to. Kapan Begini, Ustaz. Ayo silakan apa? Mas Juwardi. Jadi begini Ustadz, itu mengenai tentang proposal, apakah ada panduannya Ustadz supaya kami untuk membuat proposal untuk minggu depan ini kami tidak bingung dan sesuai dengan kemauan Ustadz sendiri. Terima kasih Ustadz. Ya sudah itu tadi versi. Tak terang iku mulai dari latar belakang. Wes mau kok. Iya toh, ada latar belakang, rumusan masalah. Tadi loh. Juwardi. Ya Ustadz. Ya, itu kan sudah tadi dibahas tadi. Ya, sama begini, nanti modelnya adalah footnote ya. Untuk rujukannya jangan inot, jangan macam-macam, tapi footnote. Ya, kemarin hasil rapat itu kan diusahakan apa itu nanti pakai footnote. Ya, jadi footnote itu harus tergambar nanti di situ lalu ada kalau buku ya penulis bukunya siapa, bukunya judulnya berapa, judulnya apa, tahun berapa, diterbitkan oleh siapa, oleh penerbit apa, lalu di halaman berapa dengan rujuk. Gitu. Ya, kalau dari sumber yang lain silakan, tapi harus ada dari rujukan bukunya. Ya. Kalau nanti bisa merujuk di karya saya juga bisa itu. Jenengan lihat di repositori UIN Malang, umpama begitu bisa. Nanti jenengan tag aja nama saya. Fahim Taraba gitu. Biasanya kan kalau di dalam abjadnya nanti kan dibalik Taraba Fahim gitu. Nanti kan bisa diklik dia sudah kelihatan nanti buku saya berapa, jurnal-jurnal saya berapa, ya proceeding yang muncul wajib penelitian apa. Bisa dengan akses atau di Google Scholar atau mungkin di siapa Sintar Sedikti portal Garuda. Silahkan saja nanti bisa dilihat. Klik langsung aja sudah kelihatan. Ya. Halo. Ya Ustadz. Ya toh, ngono ae rasa sulit-sulit, wes toh dibuat dulu jadi. Gampang nanti kita bahas. Jangan takut jelek, jangan takut macam-macam ya, karena itu nanti kita bahas nanti bentuknya biar sempurna. Ya. Ya toh. Tapi jadi ojo gak jadi judul tok ya. Jadi proposal ya. Jadi nanti kita bisa tahu ya posisinya di mana, nanti pemilihan diksinya gimana. Bagaimana cara muncul paragraf yang bagus, bagaimana keterkaitan antar paragraf. Ngono. Ya. Ada lagi? Ya. Sampun. Kalau sudah ganti ta'aruf, aku ngurus sampean sitok-sitok kok. Ya. Ini sekilas saja. Sudah saya bilang nggak lama kuliah kok. Ya, ta'arufnya nanti begini. Yang pertama, sebutkan namanya, asalnya dari mana. Terus S1-nya dulu di mana? Terus kenapa milih MPI? Oke, silakan. Ayo, satu-satu. Tampilkan wajahnya di layar, biar saya tahu. Ayo, Eka dulu yang nampil Eka ini. Ayo, Eka.
Nggih, Ustadz, nama saya Eka Nustabila, biasanya dipanggil Eka. Saya asalnya dari Bojonegoro, Hmm, S1-nya dulu di UIN Malang, Jurusannya apa? jurusannya bahasa Arab. Bahasa Arab, Kumamlu. Ya, Nggih, Kumamlu itu Alaikum teman saya. Dosen Oh, saya nggih. juga teman saya. Dosen saya di BPA, teman saya di S2. Oh, nggih, kalau sudah mamlu. Hmm. Kenapa milih MPI? BPA kok milih MPI ki nyapa? Eh, saya dulu kayaknya lebih suka pembahasan yang ke pendidikan daripada bahasa Arabnya, Ustadz. Begitu. Dia BPA kan ya pendidikan. Nggih, tapi kan maksudnya apa ya, Ustadz? Bahasnya kan lebih ke bahasa Arabnya gitu loh, nggak yang ke Pendidikan. nggih. Ya wes, nanti harapannya moga-moga bisa tercapai itu. Amin. Semangat. Ayo lanjut. Ayo silakan. Siapa ini? Ustaz, Mahbub. Ayo Bob. Imam Ustaz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Mutakin. Lagi ini. Nggih, aslinya Nganjuk tapi domisilinya Surabaya. Nganjuk. S1-nya Nganjuk Ngetos, Ustaz. Oh ngetos. Oh ya. Ojo sarinan ngetos sithik. Nggih. Wong aku jenenge yang sedudu aku mlaku liwat kon ndi kuwi kok. Nah. Wis mondok dhisik pengge aku terataan ngono kok. Ayo. Terus. S1-nya di Unisma, PAI. Nah, Alasannya memilih MPI, mungkin alasan klasik ya, Ustaz. Pengen hal-hal baru. oh ya wes. Sip. Ya semoga dapat hal sesuatu yang baru. Nanti ketemu Amin. dengan kata insyaallah moga-moga sesuatu yang baru, yang beda. Amin. Wes, sip. Ayo semangat. Ayo lanjut. Saya Ustadz. Oke, silakan. Ayo. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Juhardi. Saya asalnya dari Aceh. Tapi teman-teman memanggil saya di kelas yaitu dengan panggilan Ju. Alasan saya memilih Magister Manajemen Pendidikan karena salah satunya di Aceh pendidikan itu masih dikatakan rendah, tidak juga dikatakan tinggi, tidak juga. Jadi saya ingin mengembangkan pendidikan itu dengan sistem manajemen pendidikan yang di UIN Malang. Terima kasih. Oh ya wes. Dulu satunya di mana? Di Aceh, Ustadz. Bu Sri Rahmi ya? Bu Sri Rahmi, ya. Nah, oke, ya. Semangat. Oke, lanjut. Iya, saya Ustadz. Ayo, silakan. Ayo. Iya, saya Indah Ainur Aini Ustadz, tapi biasanya dipanggil Indah. Saya di Pelangi. Dulu saya S1-nya di jurusan PAI. Di mana? Alasannya ngambil PI karena ini sih Ustadz, tapi pengen mendalami tentang kemanajemen di pendidikan gitu. Kalau di sekolah-sekolah itu kan biasanya yang lebih kayak rumit gitu di manajemennya. Di situ saya kayak tertarik gitu di manajemennya. Ngatan. Mudah-mudahan nanti jadi semangat. Manajemen itu harus membuat orang mudah. Itu. Selama ini manajemen kan malah bulat. Coba dilihat kalau di kantor-kantor pelayanan, kampus pelayanan bulat. Nanti jadi kan harus menciptakan itu, jangan bulat tapi buatlah mudah. Yasiru wala tu'assiru, ya basyiru wala tunaffiru, kan ngono toh. Semboyannya begitu. Itu begitu. Tersenyum. Siap, insyaallah. No, harus diwujudkan. Jangan malah bulat. Jurusan manajemen bulat repot. Harus menjadikan orang muda. Ya, oke. Semangat. Ayo lanjut. Ayo, siapa lagi? Saya. Ayo. Saya Bapak. Ya, Nggih. Perkenalkan. Nama saya Yuvita. Dulu S1 MPI UIN Malang. Yuvita. Apa? Pakai bahasa Inggris. Dalam. Pakai bahasa Inggris.
Ya. Okay. Forgive me, and I'm Yuvita Ariswati. I'm from Islamic Education Management, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Right. Okay, my reason why I choose Islamic Education Management is there are two reasons. First, I think that this is a linear program, so I can get in Halo, get. tasik kuliah. Whereas this is the Waalaikumsalam. Nggih, tasik kuliah. Oh. Halo, nggih. Kenapa sih? Halo. Nggih, sekedap tasik kuliah. Ayo, enak wong nelpon. Aku kuliah diteleponi wong wis kacau kata isu telepon wong, sore telepon wong. Telepon neh. Waduh. Ya soalnya kan gue HP pikir Nggak bukan apa-apa. praktis. Jadi sebentar ya, sebentar ya. Sampun. Sebentar dulu, sebentar. Tak telepon. Sopo iki? Halo, halo. Salam. Halo, nggih, halo. Halo. Tasik kuliah niki. Mungkin kalau telepon malih. Ayo lanjut sudah, Yuvita. Okay, my voice is clear. Yes, Yeah. clear. Ngono. Dulu skripsinya pakai bahasa Inggris itu. Yang uji kan saya. Itu. Okay, I'm Yuvita Ariswati, and you can call me Yuvita. I'm from Blitar, and now I'm a student in Pasca Sarjana, undergraduate of Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. And in Bachelor, I'm from Islamic Education Management of Maulana Malik Ibrahim Malang. And so there are two reasons why I choose Islamic Education Management. There are, first, I think that this is more comfortable when I choose the in Bachelor, there are Islamic Education Management, and so I choose again Islamic Education Management in linear program. I think that this is so funny, so fantastic. Right. I think that this is right. And the second reason is it can improve my knowledge and then my experience. You know that we can meet some lecturer and then some doctor, and often the professor there are there are we can get introduced the Islamic Education of Management. Okay, thank you. I think enough. Ya, sip. Nah, ngono toh, ada bedanya. Oke, putaran negosiis ta? Putaran negosiis. Nggih. Asik di sini. Ya, oke, ayo lanjut. Ayo next please. Ya. Ayo lanjut. Oke, Siapa saya mana? Ustaz. Oke, silakan. Siapa itu? Mana layarnya? Saya enggak kelihatan ya layarnya. Ya, ayo Zahra. Oke, Ustaz. Saya Zahrotun Bariro, Ustaz. Ya. Saya di Zahro. Saya asal dari Sumatera, dari Jambi. Tapi alhamdulillah sekarang saya di Malang. Saya alumni di Unisma kemarin S1-nya. Jurusan saya Pendidikan Agama Islam. Alasannya ambil manajemen pendidikan Islam. Mungkin kemarin alhamdulillah saya sudah mempelajari sedikit ilmu untuk micro teaching yang terfokus pada pembelajaran pengelolaan kelas atau yang kecil gitu, Ustaz. Terus saya
ingin bisa mendapatkan lebih luas lagi, seperti micro leading yang fokus pada pengelolaan yang lebih luas lagi, nggak pengelolaan yang hanya dalam kelas. Gitu, Ustaz. Nah, sip, Jos. Semoga nanti tercapai cita-citanya itu dan terwadai di sini. Oke, semangat. Amin. Ya, Ustaz. Ayo, lanjut. Iya, saya Ustadz. Selamat malam. Malam. Ya, perkenalkan nama saya Rian Rahmawati, asli dari Ponorogo. Alumni S1-nya di IAIN Ponorogo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Alasan saya mengambil MPI lagi, simpel saja, karena suka manajemen dan ingin linear ke jurusannya. Seperti itu, Ustadz. Semangat. Ketemu Iya. di Ponorogo. Kamu cepat teman-teman. Oke. Ayo, lanjut. Ayo, Hikmah. Ayo, Nur. Nama saya Nur Hikmah, asal Kalimantan Selatan. Dulu S1-nya di Unisma, ngambil PAI. Alasan ngambil MPI biar bisa kerja di kantor, Kak. Ya, saya semangat. Ya, lebih dari itu harapannya nanti. Ya. Ya, jelas wes, semangat. Nur Hikmah. Ayo, lanjut. Saya Ustadz. Ayo, silakan. Ayo, Firda. Oke, nama saya Firda Nisa. Saya berasal dari Malang. Dulu dari alumni Unisma. Jadi alasan saya mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam ini karena dulu yang pertama S1-nya saya mengambil jurusan pendidikan juga, namun pendidikan agama Islam. Nah, untuk yang S2-nya ini mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam, rasanya karena ingin meneruskan atau ingin mempelajari lagi lebih dalam dan lebih luas lagi bagaimana sistem atau cara untuk memanajemen seluruh yang ada dalam dunia pendidikan secara detail. Seperti itu, Ustaz. Ya, sip. Semangat. Terus. Oke. Ayo, lanjut. Atau sudah semua ini? Saya Ustaz. Oke, ayo silakan. Nama saya Ahmad Radul Hilmi dari Malang, Kabupaten Malang. S1-nya di UIN Malang, jurusan Ahwalus Syakhsiyah. AAS sih. Kenapa ngambil MPI? Oke. Kemarin ketika S1, ketika sudah lulus, untuk apa ini S1 ini? Waduh, salah ini. Masuk MPI, Manajemen Pendidikan Islam, siapa tahu nanti lebih bermanfaat dan banyak hal baru yang bisa diambil dan diterapkan di masyarakat. Begitu, Ustaz. Oke ya, semoga itu tercapai. Anfa'hum linnas, memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Ya. Oke, sip, semangat. Oke, ayo lanjut. Saya Ustadz. Oke, silakan. Nama saya Nurliana, biasa dipanggil Lina. Ya, ya. Nurliana. Asal di Solo, Jawa Tengah. Tapi sekarang domisili di Pasuruan. Alumni Unisma jurusan PAI. Alasan mengambil MPI karena di sisi lain bisa mengajar, juga bisa memanage lembaga. Karena di setiap kehidupan itu butuh manajemen. Ya, betul. Ya, wes. Oke, semangat. Moga-moga nanti bisa mewujudkan cita-citanya itu. Oke, ayo lanjut. Ayo Dewi. Iya. Nama saya Dewi Andriani, asal dari Kediri, lulusan dari Prodi Tadris Bahasa Inggris IAIN Kediri. Terus alasan saya mengapa memilih MPI karena untuk mengembangkan diri menjadi manajer dan berwirausaha yang berintelektual. Semangat loh dari Kediri. Mas saya di sana. Ya, Mas Hasan apa itu? Sama sedang Mas Hasan itu ada di sana. Ya, oke, semangat. Ayo lanjut.
Atau sudah ini? Sudah atau belum ini? Masih ada atau enggak ini? Saya Bapak. Ayo, siapa kamu? Nggih. Ayo Zahratul. Oh Zahratul Haniah, Mbak Ani. Ayo Mbak Ani. Nggih, nama saya Zahratul Haniah, saya asli Banyuwangi. Nggih. Iki nyadi Mbak Ani. Pripun? Ngapunten, nggih, saya di travel ini. Tadi kan kuliahnya sebelumnya sore udah saya nikung nggih. Ternyata Bapak banyak jadwal. Ya, aku lali ya saya. Iku mana ini? Pulang toh? Nggih, ngapunten, nggih saya di travel niki. Sampun. Lagi enggak anu toh? Enggak ngantor. Enggak ngantor. Tadi saya ngantor, terus besok saya izin WFH karena pun lama boten pulang, boten ketemu orang tua nggih. Semangat Mbak Ani, dulu kan IPS, nyapa juga MPI. Nggih. Ya itu Bapak untuk yang pertama nggak untuk mempermudah orang, yang kedua ya saya hanya perlu untuk bergerak dulu, yang ada di depan ya diambil, nanti misalnya ada apa lagi ya wis ada rencana kedua ngoten mawon. Dirasa terus semangat Mbak Ani. Nggih Bapak. Dengan saya ini kalau nguji-nguji Mbak Ani ini. Matur nuwun. Semangat Mbak Ani dengan saya dan cepat pokoknya beres. Oke. Amin ya Rob. Ya, salam ke orang tuanya ya. Nggih, Bapak ngapunten kula di travel niki. Ya, enggak apa-apa. Semangat tetap sepenting. Sekali lagi salam ke orang tuanya ya. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Ayo, lanjut. Sudah ini. Tadi belum siapa tadi yang laki-laki coba kamu. Yang hubungi saya itu tadi. Pak. Iya, Bapak. Dalam rangka menghadiri. Pertama-tama mohon maaf Pak karena di sini agak ramai karena dari acara kurs. Nama saya Mahmudilahi Bapak. Saya dari Madura, tepatnya di Kota Pamekasan. Saya alumni IAIN Madura. Alasan saya memilih prodi manajemen pendidikan Islam karena memang S1 saya MPI Bapak, dan juga ingin lebih menggali lebih dalam lagi mengenai manajemen pendidikan Islam. Mungkin jika itu pasangan yang tercapai. Selamat mengikuti kegiatan. Almarhum Haji Wahab Junaidi. Selalu pasangan tercinta Ibu. Jika itu sudah ini semua. Siapa yang belum? Mbak Ulum. Ayo silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, saya telat. Nama saya Ulum Wahyu Febri Anggraini, asal saya dari Banyuwangi dan sekarang saya ada di Malang, tepatnya di Mergosono. Oh, di Pondok Mergosono, Gus Is. Nggih. Nah, juga satunya di apa? Alasan saya ambil MPI, ngoten. S1-nya dulu di mana? S1. Oh, S1-nya di UIN Malang. Jurusan apa? PAI. Oh, PAI. Oke. Kenapa ngambil MPI? Ingin belajar tentang manajemen. Ya wes, sip. Oke, semangat pokoknya. Oke. Ayo. Ayo, salam. Oke, yang lanjut. Siapa yang belum? Bapak, saya belum, tapi ini mohon maaf sinyalnya kurang enak Bapak, karena lagi di Madura. Apa? Ayo, Vin. Nama saya Vinawati, saya alumni IAIN Madura, dan jurusan waktu itu MPI juga. Alasan saya mengambil MPI karena MPI itu menurut saya ilmu yang beragam isinya. Selain manajemen juga ada pendidikan agamanya, terus juga fokusnya itu entah di pembiayaan, entah di kesiswaan, di pendidiknya, semuanya masuk di manajemen. Itu alasan saya sangat-sangat menyukai MPI Bapak. Mungkin itu saja.
Ya, semangat lah. Moga-moga nanti sesuai dengan yang diharapkan itu, bahkan lebih dari itu. Ya, semangat ya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Ayo, sama-sama. Ayo, selanjutnya. Sudah semua? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ayo, Firdausi. Nah, ini layarnya ini, Firdausi. Ini Ustaz baru maju. Iki Mahat iki. Ayo silakan. Saya Syauqi Ahmad. Syauqi. Saya calon kedua. Terus jurusan S1 alumni MPA Malang. Di Malang. Alasan MPI Ustaz ya. Apa yang MPI kok yang MPI itu? Alasan jurusan MPI mungkin jika dikatakan saya menjadi pendidikan. Ya. Sudah ya, buka-buka terkabul itu cita-citanya. Oke. Oke, ayo lanjut. Sampun Ustaz, sampun sedanten. Ya, saya kira begitu ya kuliah hari ini. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, nanti saya akhiri. Nanti jangan lupa di screenshot ya, nanti saya berikan list ya untuk absen ya. Nanti yang akan datang sementara jamnya tetap ya, jam 17 sampai 18 ya. Nanti di pertemuan yang akan datang sudah ada yang tampil, silahkan nanti dikoordinasi yang tampil proposalnya ya. Kita bedah nanti proposalnya. Kita bedah. Nanti sebelumnya dikirim dulu sebelum kuliah sehingga nanti bisa dibedah, teman-temannya bisa mengkritisi ya, apa dari sisi katanya, mungkin sambungan per paragraf ya, mungkin kaitan isi dan seterusnya, ada yang kurang pas, nanti bisa kita bedah bersama-sama. Saya kira begitu ya kuliah hari ini. Ya, saya sekali lagi mohon maaf tadi saya lupa, saya kira kuliah ternyata kuliah. Ya, udah tiling ini nek ngono lali. Saya kira begitu. Moga-moga hari ini membawa ilmu yang betul-betul membawa tambah wawasan dan bermanfaat. Amin. Karena begitu kita akan membaca Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu gembira, jangan lupa untuk sehat dijaga, jangan lupa untuk selalu tidak lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, gembira, semangat. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Amin. Oke, saya live ya. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Monggo Ustaz Syauqi. Mau itu. Presentasi berarti kalau minggu depan udah ada yang presentasi. Minggu depan siapa sing wis siap? Mbak Yuvita. Sepertinya Mbak Yuvita sudah siap. Ya. Enggak. Sampai mana yuk? Kita kayaknya selesai kali bimbingan per bab. Ya Allah, kok bisa dijokne ki loro. Astaga. Oh enggak Mbak Yuf. Semakin cepat semakin baik loh. Bukan gitu maksudnya. Soalnya menurutku kalau dari Bapak itu pengennya emang yang sudah jadi dan bisa dikomentari, sudah bedah beneran. Jadi yang monggo yang sudah bab 1, 2, 3 sudah fix.
Nggih, monggo Ya, teman-teman. gitu. Kalau ada yang sudah, monggo segera diajukan. Ya, Mau Mbak Yuvita kayaknya sudah nggak ada yang dikomentari. Aman. Ya ampun. Mbak Yuf. Mbak Yuvita. Iya. Berarti Dalam. berarti itu bapaknya kan kita disuruh seminar dulu sama anak kelas. Nah, kita ujian. Gimana? Kan disuruh seminar. Maksudnya seminar nanti kan ada revisi lagi dari bapaknya yang benar-benar seminar gitu loh. Biar kita kan seminar dulu, habis itu lanjut bab 4, bab 5 itu kapan ya kira-kira ya, Mbak? Maksudnya jadi ya paham. Jadi menurut aku ini kalau yang untuk yang dimaksud Bapak buat diseminarkan itu ya memang untuk seminar buat mata kuliah ini. Nah, kalau untuk alurnya kan dapat S untuk dospem, habis dapat dospem, terus dapat ACC 2 dospem untuk proposal. Pikirku gitu sih. Jadi untuk seminar ini ya memang buat seminar, buat istilahnya buat mata kuliah ini. Tapi kalau untuk benar-benar menuju tesis berarti harus seminar yang seperti Bapak bilang di tengah-tengah mata kuliah ini diharapkan ya memang kita udah dapat SK pembimbing. Artinya judul yang kita setorkan benar-benar sudah jadi. Jadi nggak gonta-ganti. Jadi bisa langsung dapat dospem, bisa konsul, bisa untuk semester ini memang benar-benar seminar tesis benar. Gitu nggak? Ada yang sependapat sama aku atau punya pendapat lain? Yang iya. Maksudnya Mbak Yuf, aku sependapat sih. Cuma kalau misalkan misal satu kelas, tapi mungkin ada teman yang udah selesai, monggo banget ya duluan gitu. Kalau misalkan kebanyakan belum selesai terus kayak masih mentahan banget gitu loh, Mbak Yuf, itu gimana ya nanti solusinya? Yang buat di mata kuliah ini gitu kan maksudnya bapaknya kan tiap pertemuan harus ada seminar, diseminarkan gitu kalau udah ada yang selesai gitu ya. Kalau misalkan ini masih belum selesai dan mungkin ya mentahan seacak-acakan kayak gitu loh, itu nanti kira-kira tetap nggak apa-apa diseminarkan atau gimana ya? Jadi sepengalaman aku kalau dari Pak Fahim itu menurut aku gini, beliaunya itu pokoknya kita kelihatan kalau memang sudah serius. Artinya dulu pernah ada temanku konsul ke beliau dan cuma bawa judul tok. Terus ya gitulah, ya seperti yang Bapak bilang tadi. Apa yang mau diseminarkan kalau cuma judul tok? Minimal kalau ya mungkin kalau untuk 100% oke lah belum ya kita ya. Maksudnya kita kan juga butuh waktu untuk proses menuju 100% proposal itu kan juga butuh waktu. Jadi setidaknya untuk outline kemudian untuk poin-poinnya minimal ada yang untuk dijelaskan. Nanti kan bakal ada komentar dari teman-teman untuk mengisi sub poin yang memang belum ada isinya itu tadi. Menurut aku gitu. Istilahnya apa ya? Kelihatan kalau memang kita udah serius mengerjakan. Jadi bukan yang hanya abal-abal semalam jadi gitu, enggak. Menurut aku gitu. Yang kalau Pak Fahim ya, memang beliau kalau untuk masalah skripsi, tesis emang gercep gitu loh, teman-teman. Jadi ya saya tak pikir ya berdampak positif untuk angkatan kita ya, semoga bisa lulus cepat semuanya. Amin. Tapi ini 7 hari selesai nggak ya? Ayo minggu depan ini kira-kira gimana gitu? Mbak nanti pakai PPT enggak? Gimana? Biar udah nanya PPT selesai. Kalau Mbak Rian ngawur loh Mbak Indah. Maju Mbak Rian. Enggak pakai PPT Mbak? Buat besok itu tak besok.